Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Ihsan. Di sini saya akan mempresentasikan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Oke, yang pertama, apa sih itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang tampak sebagai satu sistem logis bagi pengguna. Digunakan untuk berbagi sumber daya dan memproses data secara paralel untuk meningkatkan kinerja. Nah, apa sih pentingnya sinkronisasi? Nah, ini akan kita bahas di dalam materi ini. Sinkronisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi data dan koordinasi antara node atau perangkat dalam sistem. Nah, tujuan sinkronisasi ini yang pertama ada konsistensi data, yaitu memastikan semua node memiliki salinan data yang sama pada waktu yang tepat. Yang kedua ada koordinasi proses, mengatur urutan eksekusi di antara node untuk mencegah konflik. Yang ketiga ada ketepatan waktu, memastikan bahwa data dan perintah dieksekusi dalam waktu yang sinkron untuk aplikasi yang peka waktu. Nah, tantangan dalam sinkronisasi yang pertama adalah latensi jaringan. Keterlambatan dalam komunikasi antara node dapat menyebabkan ketidaksinkronan, kerentanan terhadap kegagalan. Node atau koneksi yang gagal dapat mengganggu sinkronisasi. Yang ketiga ada clock drift. Setiap node memiliki jam yang berbeda yang dapat melambat atau mempercepat, menyebabkan perbedaan waktu antara node. Pendekatan sinkronisasi waktu. Protokol NTP atau Network Time Protocol mensinkronkan waktu antar node menggunakan server waktu. Clock Synchronization Protocol. Protokol seperti algoritma Christian dan algoritma Berkeley untuk mengatur waktu secara terpusat. Yang terakhir ada logical clock. Konsep logical clock seperti Lamport timestamp yang tidak mengandalkan waktu fisik tetapi urutan kejadian. Oke, selanjutnya ada algoritma sinkronisasi yang populer. Yang pertama ada Lamport timestamp, yaitu mensinkronkan kejadian dalam sistem terdistribusi tanpa sinkronisasi jam fisik. Yang kedua ada vector clocks, menyediakan informasi lebih mendetail tentang urutan kejadian antara node. Yang terakhir ada distribute mutual exclusion, memungkinkan beberapa node untuk mendapatkan akses eksklusif ke sumber daya tanpa konflik. Oke, penerapan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Database terdistribusi memastikan bahwa semua salinan data di setiap node tetap konsisten. Yang kedua ada sistem file terdistribusi, mensinkronkan file dan perubahan data antar pengguna di jaringan yang berbeda. Yang ketiga ada aplikasi peka waktu, memastikan bahwa latensi waktu dan sinkronisasi tidak mengganggu kualitas layanan. Oke, studi kasus sinkronisasi dalam aplikasi multiplayer gaming. Game multiplayer menjaga posisi, skor, dan status pemain sinkron di antara semua pemain secara real time. Teknik sinkronisasi yang digunakan snapshotting, interpolasi, dan prediksi untuk mengurangi efek latensi. Nah, apa sih contoh aplikasinya? Protokol UDP mengurangi delay, dan sinkronisasi menggunakan teknik interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, tantangan yang akan dihadapi di masa depan yaitu sinkronisasi di IoT atau Internet of Things, memperluas sinkronisasi ke perangkat IoT yang tersebar luas dan seringkali terbatas. Yang kedua ada tantangan keamanan sinkronisasi, melindungi data yang disinkronkan dari gangguan dan serangan. Oke, kesimpulannya, sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah elemen paling penting untuk menjaga konsistensi dan keandalan. Terdapat berbagai metode dan algoritma yang digunakan, masing-masing memiliki keunggulan dan tantangannya. Yang ketiga ada dengan meningkatkan kompleksitas sistem terdistribusi, pendekatan sinkronisasi yang lebih maju dan aman sangat diperlukan.
Oke, mungkin sekian materi tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.